Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan Zoom meeting pada hari ini. Baik, dan tidak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, yaitu Ibu Dewi Febriani, SE, MSI. Baiklah, saya di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Alia Rahmadina dengan NIM 23043002 dan rekan saya adalah dengan NIM 23043001 dan Anita Ica Rizkia dengan NIM 23043004. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai lembaga penjaminan, di mana ada 4 poin, yaitu yang pertama, lembaga penjaminan, yang kedua ruang lingkup hukum jaminan, yang ketiga jenis-jenis jaminan, dan yang keempat lembaga jaminan yang ada di Indonesia. Untuk poin yang pertama, yaitu lembaga penjaminan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adela. Kepada Adela, disilakan. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator. Di sini saya Adela akan menyampaikan tentang materi lembaga penjaminan, yang dimana ada pengertian lembaga penjaminan. Lembaga penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha khususnya usaha mikro kecil dan menegah atau UMKM dan kooperasi serta usaha prospektif lainnya pada sumber pembiayaan. Bagian kedua yaitu ada kegiatan usaha lembaga penjamin yang terbagi menjadi 3, yaitu ada penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan. 2, ada penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan kepada anggotanya. Yang ketiga yaitu ada penjaminan kredit dan penjaminan program kemitraan yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan. Bagian ketiga yaitu ada sumber hukum jaminan, yang dimana ada menurut pasal 150, pasal 1160 KUH Perdata, sedangkan hipotek diatur dalam pasal 1162 sampai 232 KUH Perdata. 2, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur dalam SBT 1847 nomor 23 KUH terdiri dari 2 buku, yaitu buku 1 tentang dagang pada umumnya dan buku 2 ada tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayanan yang terdiri 754 pasal dan 3 ada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Terakhir ada asas-asas hukum jaminan yang terdiri dari 5. Yang pertama itu ada asas publicitas, yaitu asas bahwa semua hak baik, hak tanggung jawab, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan. Kedua ada asas spesialiter, yaitu bahwa hak fidusia dan hak hipotek hanya dapat dibedakan atas spesial atau asas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Ketiga ada asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas yang dapat dibaginya utang tidak dapat
mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Yang keempat yaitu asas in basis tailing, yaitu barang jaminan atau gadai harus berada pada penerimaan gadai. Terakhir ada asas horizontal, yaitu bangunan dan tahan bukan merupakan satu kesatuan. Baik, terima kasih kepada Adela. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anita Ica. Kepada Anita kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Anita Ica Rizkia akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup hukum jaminan. Yang pertama ada pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang atau pinjaman utang yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Yang kedua ada ruang lingkup kajian hukum jaminan yang terdiri atas jaminan umum, jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Jaminan umum timbulnya dari undang-undang. Dan yang kedua ada jaminan khusus. Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur. Jaminan khusus terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jaminan kebendaan. Ada jaminan benda bergerak yang meliputi gadai dan fidusia. Dan yang kedua ada jaminan benda yang tidak bergerak yang meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Yang kedua ada jaminan perorangan yang meliputi borang tanggungan menanggung atau tanggung renteng dan garansi bank. Next. Yang ketiga ada jenis-jenis jaminan. Jenis-jenis jaminan terdiri atas yang pertama berdasarkan cara terjadinya, yaitu ada jaminan yang lahir karena undang-undang, yang kedua ada jaminan yang lahir karena diperjanjikan. Yang kedua adalah berdasarkan objeknya, yang terdiri atas yang pertama yang berobjek benda bergerak, yang kedua berobjek benda tidak bergerak atau benda tetap, dan yang ketiga yang berobjek benda berupa tanah. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya. Yang pertama yang termasuk jaminan umum, yang kedua ada yang termasuk jaminan khusus, bersifat kebendaan, dan bersifat perorangan. Kemudian jenis-jenis jaminan berdasarkan kewenangan yang terdiri atas yang menguasai benda jaminannya, dan yang kedua ada tanpa menguasai benda jaminan. Next. Selanjutnya ada lembaga jaminan di Indonesia. Yang pertama ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang kedua ada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial. Lembaga ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya para pekerja. Dan yang ketiga ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan erat dengan jiwa seseorang, yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya seseorang dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keempat ada lembaga penjaminan simpanan. Lembaga penjaminan simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah, menyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Yang kelima ada asuransi kendaraan bermotor dan asuransi properti. Asuransi kendaraan bermotor merupakan polis standar yang dikeluarkan oleh AAUI yang digunakan di Indonesia dan dirancang untuk menutup pertanggung gabungan, yakni pertanggung atas kendaraan bermotor itu sendiri. Oke, sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Ica. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil diskusi kami bertiga. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam menampilkan materi, mohon dimaklumi karena kami juga baru belajar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua rekan saya yang udah bekerja sama sehingga bisa menghasilkan PPT yang dapat melengkapi tugas kita semua. Baiklah, sekian. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.